Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara mencari harga sudut dengan menggunakan sudut-sudut istimewa ya. Nah, sudut istimewa di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di sini ada sin 0, hasilnya 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91 ya. Cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0 ya. Sini juga ada sudut ya, dari 0 derajat sampai ke 360. Jadi 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat ini disebut kuadran pertama. 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, 180 derajat disebut kuadran kedua. 210 derajat, 240 derajat, 270 derajat disebut kuadran ketiga. 300 derajat, 360 derajat, 330 derajat, 360 derajat disebut kuadran keempat ya. Nah, pada kuadran pertama ini semua positif. Jadi sinnya positif, cosnya positif, tangannya positif ya. Sedangkan kuadran kedua yang positif hanya sin, cos dan tangan negatif. Kuadran ketiga yang positif tangan, cos dan sin negatif. Kuadran keempat yang positif cos, sin dan tangan negatif. Jadi ngapalinnya semua positif, sin tang cos ya, supaya apa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sudut ganjil terlebih dahulu, 90 dan 270 ya. Kalau ini genap 180, 360 genap. Sekarang saya akan menjelaskan sudut ganjil 90 sama 270 ya, dan 270. Misalnya saya ambil contoh untuk kalau dari 0 sampai 90 udah tahu ya dari sudut istimewa. Sekarang saya akan menjelaskan 90, sudut 90 ke atas ya, sampai ke 360. Untuk cos 120 saya ambil contoh cos 120. Cos 120 derajat itu adalah kita ambil dari 90, misalnya untuk 120 berarti ditambah 30 ya. Nah, 90 ditambah 30 itu sama dengan sin 30. Jadi kalau dia ganjil, dari cos ininya sama dengannya sin ya. Sin 30 itu adalah setengah. Karena cos 120 tadi terletak pada kuadran kedua, nilainya negatif yang cos, maka setengah ini harus dikali dengan negatif ya. Nah, kemudian sin 120, jadi 90 ditambah 30 sama dengan cos. Jadi kalau cos ininya sama dengan sin ya, untuk yang sudut ganjil ya. Sedangkan ininya sin sama dengannya cos. Jadi sin 120, sin 90 tambah 30 sama dengan cos 30. Kita lihat cos 30 itu adalah 0,87. Karena sin 120 itu terletak pada kuadran kedua yang nilainya positif, maka nilainya positif cos 0,87 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau cos 150 nih? 150 berarti cos 90 ditambah 60 ya. Nah, itu dari cos dia sininya sin, jadi sin 60. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 adalah 0,87. Nah, kita lihat 150 itu terletak pada kuadran kedua ya. Berarti untuk nilai sin, untuk nilai cos ya, ini cos 60 setengah ya. Karena sin itu terletak di kuadran kedua nilainya positif, maka ya sin kan nilainya positif nih, maka dia tetap dikali 0,5 harganya sudah positif ya. Nah, kemudian kita ambil tadi sudah ya 90, sekarang kita ambil yang 270 ya. Misalnya 300 berarti 270 ditambah 30 ya. Dari cos 300 sama dengan cos 270 tambah 30 sama dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Karena cos 300 itu di kuadran keempat nilainya positif, maka ininya tetap positif 0,5. Sekarang bagaimana kalau 330 ya? Berarti sin 300 dulu. Sin 300 yaitu 270 tambah 30. Kalau sininya sin, sininya sama dengannya cos ya. Cos 30 itu adalah 0,87. Nah, karena sin 300 itu terletak pada kuadran keempat nilainya negatif, maka hasilnya min 0,87 ya. Nah, kemudian untuk yang cos 330 ini berarti 360
270 ya, 270 ditambah 60 ya. Jadi dari cos ini sama dengan sin 60. Sin 60 berapa? 0,87. Karena cos 330 terletak pada kuadran keempat nilainya positif, maka ini tetap 0,87 ya. Kemudian sin 330, yaitu kita ambil dari yang ganjil, sudutnya 270 tambah 60 ya. Kalau sininya sin, ininya sama dengan cos 60. Cos 60 dilihat di sudut istimewa adalah setengah. Karena sin 330 itu terletak pada kuadran keempat, nilai sinnya adalah negatif ya, maka setengah ini dikali dengan negatif ya. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya, jika sudutnya ganjil ya, 90 dan 270 tadi, maka kalau ininya cos, ininya sin ya. Ininya cos, ininya sin ya, seperti tadi. Ininya cos, ininya sin. Ininya sin, ininya cos ya. Nah, ini sama. Untuk sin ininya cos, untuk sin ininya cos ya. Untuk cos ininya sin, cos ininya sin ya. Intinya kalau ininya cos, ininya sin, ininya cos ya. Nah, sehingga rumusnya, kesimpulannya, kalau cos B derajat Celcius sama dengan cos 90 plus minus. Jadi boleh menggunakan plus, boleh juga menggunakan minus ya. Nah, itu sama dengan sin A ya. Kalau ininya sin berarti ininya cos ya, dan seterusnya. Ininya cos, ininya sin, ininya cos ya. Kesimpulan untuk yang sudutnya 90 dan 270 ya. Nah, kemudian untuk yang sudutnya genap 180 dan 360 ya. Kita ambil cos 210 berarti 180 ditambah 30 ya. Berarti kalau cos ininya cos ya. Kalau sin ininya sin. Jadi kalau untuk yang genap, jadi cos 30 kita lihat di sini 0,87 ya, karena cos 210 itu adalah negatif, maka ini dikali negatif. Untuk sin 210 sama 180 tambah 30 sama dengan sin 30. Sin 30 setengah, karena sin terletak pada 210 ya, karena sin 210 itu terletak pada kuadran ketiga ya, maka nilainya negatif. Ini dikali dengan min setengah ya, dan seterusnya. Kemudian untuk yang cos 240 ya, 240 berarti 180 ditambah 2 ditambah 60 ya, 240. Jadi cos ininya cos ya. Kalau sin ininya sin yang genap ya, yang 180. Jadi kita lihat di sini cos 60 berapa? Setengah ya. Cos 240 dia terletak pada kuadran ketiga, itu nilainya cos adalah negatif, maka ini dikali min setengah. Sin 240 sama ya. Sin 240 kan terletak pada kuadran ketiga ya, sin adalah negatif, maka ini dikali negatif ya. Paham ya? Nah, kemudian untuk yang cos kita ambil yang 360. Jadi cos itu 360 dikurang 60. Jadi kalau ininya cos, ininya sin ya. Nah, jadi kalau kita 300 berarti dia terletak pada kuadran keempat. Kalau cos nilainya positif ya. Nah, untuk sin juga sama. Sin 300 dia terletak pada kuadran keempat, berarti nilainya negatif. Maka hasil ini nanti akan negatif ya. Nah, untuk yang cos 330 juga sama ya. 360 dikurang 30. Jadi ini sama dengan 30. Kita lihat cos 30 segini. Kita lihat cos 330 itu terletak pada kuadran keempat, nilainya positif ya. Kalau sin 330 terletak pada kuadran keempat, nilainya negatif ya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau dia genap, ininya cos ya. Sininya sin, ininya sin ya. Nah, kemudian rumusnya ini cos, ini sin, dan seterusnya ya. Nah, inilah cara mencari harga sudut ya, dengan menggunakan sudut istimewa. Mudah-mudahan semua paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.